Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh. Untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tidak lupa juga salam khusus dari saya untuk adik-adik yang ada di Manana, yang sudah direkrut sama Umi Preman. Ya kebetulan tadi saya dapat informasi. Ya, nanti dibilang saya menyadap pula ya kan. Jadi ada anak-anak Manana, entah mana, tidak mungkin saya sebutkan detailnya di sini, orang-orangnya juga siapa, ya kan? Mereka dibayar 500.000 sama kuota internet sebulan. Alhamdulillah. Jadi adik-adikku yang ada di Manana, tolong disimak ya, disimak baik-baik, ya, disimak baik-baik. Kalian anak-anak yang dalam pendidikan, ya, saya salut sama kalian, saya hormat kepada kalian, kalian sebagai generasi bangsa. Kita harus bisa membedakan yang mana orang jahat dan yang mana orang baik, gitu ya. Oke. Saya lagi flu bukan, saya alergi debu. Saya habis di bawah kolong mobil barusan, kerja. Bukan nipu, kerja. Jadi adik-adikku, ya, jadi kita harus benar-benar peka. Bisa menjadi generasi bangsa yang bisa diandalkan. Ya, jangan mau dimanfaatin sama orang-orang tukang cabul seperti Umi Preman ya. Jangan mau, mereka adalah orang-orang jahat adik-adikku. Oke, untuk Umi Preman, saya katakan sekali lagi, saya pertegas, bahwa saya itu pemain tunggal. Pemain tunggal, bukan pemain tunggang. Saya tidak suka ditunggangi, apalagi menunggangi orang seperti Anda. Ya, Anda bisa menunggangi ini, menunggangi si itu, ya terserah. Dosa Anda tanggung sendiri. Saya hanya ingin memenuhi janji tentang apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Bahwa Anda menantang saya untuk menjatuhkan Anda. Dan ini sedang saya upayakan. Tentunya bukan karena saya, tetapi karena kegoblokan Anda, kerakusan Anda, kebiadaban Anda. Hari ini saya tegaskan lagi bahwa saya adalah pemain tunggal, Umi. Tidak perlu saya merekrut anak sekolahan, YouTuber-YouTuber baru muncul, direkrut, dibayar uang. Seperti ada satu YouTuber baru sih ya, belum monetize mungkin ya. Mungkin udah monetize, mungkin pinnya belum muncul, pin dari YouTube. Sehingga dia mau menjadi pelacur. Ya, pelacur YouTube. Maksudnya dia menerima uang dari Umi untuk kebutuhan hidupnya dan juga untuk memenuhi keinginan istrinya, yaitu make up. Rekrut semua, Umi. Saya pemain tunggal. Nggak ada ngaruh sama sekali buat TIJ. Ya kan? Semua direkrut. Rekrut saja yang mau, yang siap, hanya karena uang. Ya kan? Untuk dapat subscriber banyak, channel biar besar. Silahkan. Silahkan. Salam adik-adikku semuanya. Silahkan. Rekrut semua, ambil semua. Ambil. Tetangga TIJ kalau bisa ambil. Ikut kalian, tapi tetangga saya tidak goblok lah. Tidak seperti abang botak itu, abang botak baperan. Aduh, bang botak. Silau dengan uang. Sedikit diacungi uang langsung silau. Udah botak, goblok lagi. Jadi sahabat-sahabatku, adik-adikku semuanya, saudara-saudaraku, abang-abang, guru-guru semuanya yang menonton ini, saya pertegas sekali lagi, saya pemain tunggal. Saya tidak butuh siapa-siapa dalam buat konten. Ya.
apalagi orang-orang dobol, orang-orang yang hanya berpikir tentang uang semata, duniawi. Saya tidak butuh orang-orang seperti itu. Ya, saya cukup sendiri saja. Sendiri, insya Allah bisa menumbangkan orang sejenis Umi Preman ini. Karyo mundur, bagus. Sapulidi mundur, bagus. Bagus. Samsudin Jadab mundur, bagus. Bagus. Ya, bagus. Si lampir ini jangan kalian sokong. Kalaupun kita masih ada urusan, itu urusan kita nanti. Tentu porsinya juga akan saya bedakan. Ya, kita jelasin dulu, kita bahas dulu si Blorong ini, karena dia nafsu sekali ingin menumbangkan TIJ. Dan itu jangan mimpi. Kalau kamu, untuk Umi Preman ya, kalau kamu bisa menumbangkan saya belikan motor dari dealer baru, apapun seleramu. Ini janji saya loh. Apapun seleramu nanti, kalau kamu sudah habis uangnya, udah miskin gara-gara ingin menyerang TIJ, nanti kalau berhasil menumbangkan TIJ, saya akan belikan kamu motor. Motor apapun yang kamu mau. Ya. Ya. Biar kamu bisa ke sana kemari, bisa nunggangin ini, nunggangin itu. Ya. Ngapain Mama Karyo cari yang lebih muda? Ceplosan teman-teman. Tapi kalau dengan saya jangan harap saya mau ngotorin otong saya. Nggak akan terjadi itu. Lampir. Kemudian saya tunda merokok. Kemudian si lampir ini mengatakan TIJ ini orang jahat, nggak bisa ngaji. Saya pertegas juga. Saya bukan Gus, bukan Kiai, bukan Ustadz, bukan guru, walaupun kamu menganggap saya ustadz. Saya sudah bilang dari awal saya bukan ustadz. Ya. Kamu tuh udah banyak ditantang sama Kiai Imron untuk baca kitab kuning, ya kan? Ditantang dulu sama Kiai Imron, baca kitab kuning untuk membahas masalah penarikan sukma, kemudian bawa guru-gurumu sekalian. Kenapa nggak digubris? Kenapa sibuk ngebahas TJ nggak bisa ngaji? Emang ngaji itu harus di YouTube? Harus buat konten? Menipu lagi? Seperti kamu, iya, sama suamimu. Menipu orang, bawa ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, biar terlihat sebagai Umi, ya, kamu memang pantas dengan gelar Umi Preman. Ya, kamu kalau mau lihat tentang channel-channel yang membahas tentang kamu yang membawa dalil, ada itu sahabat saya, Warkop Institute. Ya, di sana ada Kiai Zaka. Ada Kiai Zaka di situ. Nah, udah banyak yang ngebahas tentang kalian. Nah, kalau saya nggak bisa ngaji, ya saya bukan Gus, bukan Ustadz. Tetapi bagi setiap Muslim harus bisa membaca Al-Quran. Bukan cuman bisa membaca, tetapi bisa ngaji. Ngaji artinya mengkaji. Kiro'ah bukan hanya berbagus-bagus suara, tetapi bisa menjelaskan isinya, paham artinya, paham tafsirnya, dan berperilaku seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau cuman baca untuk menarik minat penonton, ya kan? Untuk menarik minat penonton, kemudian biar dikagumi penonton, tetapi di belakang layar biadab. Ya kamu, Umi Preman. Kamu yang sering ditunggangi. Kamu, penipu kamu. Ya, kamu jahat sekali. Orang jahat seperti kamu tidak akan bisa menumbangkan TIJ. Ya sudah, saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu bisa menumbangkan, bukan menunggangi ya, menumbangkan TIJ, saya kasih kamu motor. Sesuai dengan seleramu. Udah paham? Paham, insya Allah. Dan kamu sekarang mulai merekrut anak-anak kecil. Bukan anak kecil ya, maaf. Adik-adik ya, bukan anak kecil. Yang masih muda. Bukan tua bangkotan seperti Umi Preman. Anak-anak kecil yang masih sekolah, kamu pengaruhi. Kamu jelek-jelekan TIJ. TIJ memang sudah jelek tanpa dijelek-jelekan.
tetapi ada manisnya daripada kamu. Insya Allah adik-adikku dengar ya, dengar omongan Bang TIJ malam ini. Ambil uangnya saja kalau memang butuh uang. Tetapi apa yang disuruh sama dia jangan. Apalagi sampai begadang sampai jam 3 malam. Kasihan orang tua kita. Kemudian kita menyerang Bang TIJ yang kita sendiri belum kenal. Mungkin Bang TIJ ada di pihak yang benar. Ya kan? Ada di pihak yang benar. Jadi kalau kalian mendukung Umi Preman yang jahat itu, kalian itu nanti akan ke bawah adik-adikku. Ya kan? Kalau untuk Bang TIJ nyari alamat kalian, itu seperti membalikkan telapak tangan. Ya kan? Ya, untuk pemimpin regunya tolong disampaikan kepada anggota-anggotanya semua yang dari sekolah, ya sampaikan. Kalau Bang TIJ udah tahu semuanya. Bukan pakai penyadap seperti kata Om Botak yang goblok itu. Om Botak yang goblok itu nggak tahu apa-apa. Jangan ikut-ikut mereka ya. Kalian masih sekolah. Kalian jadi harapan bangsa ini. Harapan kita semua. Ini jangan dicontoh ya. Adik-adikku, tidurlah. Lumayan tuh, 500.000. Kuota internet sebulan lagi. Lumayan kan? Lumayan, ada yang dikasih 100.000, ya, udah. Katanya bisa apa ya? Bisa adu dengkul orang mati. Adu dengkul orang bisa mati. Tapi apa? Pingin numbangin TIJ? Bayar anak-anak sekolah. Bukannya melatih orang biar cerdas, tapi malah diajak untuk goblok kayak dia. Dasar mantan TKI tak tahu diri. Cuman bisa meracuni anak-anak bangsa. Bukan cuman tontonan yang ada di channelmu. Ambil uangnya. Habis itu adik-adikmu mikir. Dia siapa? Kenapa ngebet banget pingin kalian komen yang negatif di channel Bang TIJ? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Karena Bang TIJ ngebongkar penipuan yang dia lakukan, perzinahan yang dia lakukan, kedobolan yang ada di channel dia, menipu membawa solawat, pengobatan abal-abal dia. Itu Bang TIJ bocorin adik-adik. Makanya dia ngebet banget, pingin Bang TIJ tumbang. Tetapi itu tidak akan pernah bisa dia lakukan. Ya. Benar kan? Benar. Untuk kalian yang merasa, tanyakan hati kalian. Apakah kalian termasuk golongan yang dibayar sama Umi Preman? Nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian direkrut, kalian dibayar untuk berkomentar negatif di channel TIJ. Ya kan? Kita jangan mau bodoh adik-adikku. Jangan mau ditololin sama orang-orang begok sekelas Umi Preman. Dia kalau sama Bang TIJ langsung nggak berani. Nelpon Bang TIJ pun nggak berani. Hati-hati bergaul sama Umi Preman. Digaulin nanti kalian yang laki-laki ya. Digaulin. Kemudian ada baru-baru ini Om Botak itu juga gabung ke sana sudah. Itu akurat beritanya. Om Botak, yang botak tolol itu. Ya kan? Yang punya kantor. Kalau Bang TIJ nggak punya kantor. Bang TIJ cuma punya pos ronda. Namun pos ronda ini insya Allah bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Ya, nggak punya kantor resmi, ngaku-ngaku punya kantor. Tapi tolol teman-teman. Saya sengaja live jam segini karena untuk menghibur si Umi Preman juga. Umi Preman yang bayar kalian. Nah, kalau saya bahas nanti pagi atau terlalu awal, mereka udah tidur karena jam segini mereka nggak bisa tidur. Nongkrong depan HP, nunggu live TIJ. Kalau Mama Skaryo lagi sibuk sama Nyironggeng sekarang,
Badan mulus, nggak seperti Umi Preman ya kan, Yo? Mulus, cantik, cuman nggak beruang. Kalau Umi Preman kan beruang. Aduh, akhirnya flu juga, teman-teman. Bukan flu, alergi sama debu. Tadi lagi bersihin kolong mobil tetangga. Bang TJ kan orang miskin. Jadi untuk Umi Preman, sekali lagi, cari semuanya YouTuber-YouTuber baru, orang-orang yang pernah mendukung TIJ untuk kamu rekrut. Kamu bayar dia, tanggung kehidupannya kaya mendadak, kayak sapu lidi kan? Nah, biar kaya mendadak, kayak sapu lidi. Kalau barang bagus ambil aja, Umi. Jangan dibuang. Kan kamu tong sampah. Semua semua dilayani. Kalau ada omongan saya yang salah, tolong diklarifikasi. Karena yang saya katakan bukan kata-kata yang salah. Ya, kalian yang bermasalah. Otak kalian dan hati kalian yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Cari-cari masalah. Diminta permintaan maaf, malah buat-buat masalah. Kalau kamu bisa menumbangkan TIJ satu motor baru sesuai dengan keinginan Umi, mau moge bisa, mau apapun bisa. Sekali lagi, saya sarankan juga, saya juga masih ada baiknya menyarankan Umi, si botak itu nggak bisa dimanfaatkan. Orang bodoh, goblok. Yang ada ribet aja, ngomong dia aja ribet, Umi. Keluarin uang buat dia, yang ada ribet sendiri nanti. Kalau untuk pakai dia untuk menyerang TIJ dengan meminta dia mendekati sahabat-sahabat TIJ tidak akan bisa. Ngomongnya belepotan. Ya. Yang sudah direkrut sama Umi Preman, ya silakan mainkan. Yang paling lucu, ada yang ngadu ke TIJ, bisa dijamin kaya sama Umi Preman. Wow, mantap. Bisa memenuhi keinginan istri, bisa buat ke salon, buat perawatan dan segala macam. Hanya dengan syarat untuk menjelek-jelekkan TIJ, menumbangkan TIJ, menjatuhkan TIJ, hanya itu. Kenapa ngebet? Takut. Alah, Umi Salome. Saya tidak butuh dukungan dari siapapun, termasuk orang yang baru turun dari langit. Saya tidak butuh. Jelas? Belum jelas juga. Saya tidak butuh kawan di sini. Saya tidak butuh pendukung di sini. Saya ingin berdiri sendiri. Saya pemain tunggal, bukan pemain tunggang. Tunggang sana, tunggang sini, nyari uang sana, nyari uang sini. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh itu. Paham? Jadi kalau mau gabung semua dengan Umi Preman, bergabunglah. Nanti kalian juga bakal malu dan nyesal. Apalagi si botak tengil itu. Sok loyalis, sok paham ini, sok orang cerdas, goblok dia. TIJ dilawan baru tahu dia, orang tampan jangan kau lawan, meninggal kau. Petani jangan kalian lawan, lapar kalian. Itu lama-lama si botak juga dapat jatah nanti. Dia kan nyari-nyari video. Minta sama saya videonya. Atau mau jadi aktornya? Tanya sama Umi, ada lowongan enggak? Tak botak.
Nggak ada angin, nggak ada hujan, ikut campur urusan orang. Sok mau bela saya, nggak butuh saya orang seperti Anda. Pat yang buco kudo mendum, bahasa Aceh. Di mana yang ada kebocoran, ku tempel semua kali ini. Kalian ngebacot aja. Kalian itu kayak kompresor. Suara aja besar, isinya angin semua. Umi preman makin gila kan? Gila Umi, ntar lagi depresi. Habis itu gangguan jiwa. Ya kan? Karena kenapa? TIJ orangnya nggak bisa disogok. Walaupun Umi bilang lebih bagus bayar 500 juta daripada minta maaf ke TIJ. Kamu pikir lawan kamu sekarang siapa, Umi? Umi preman? Jangan berhalu. Ada yang suruh nyari daleman TIJ. Buat nyantet TIJ. Kan goblok. TIJ dari kecil nggak pernah pakai daleman. Geli. Paham? Iya, si botak muncul. Ya muncul lah. Apalagi dibilang botak. Baperan dia, sakit hati. Itu kalau rambut botak seperti itu bagian depan sini, dipanjangin rambutnya. Habis itu tutup. Tapi kalau ada angin, botak nampak. Orang botak biasanya cerdas, kuat, tetap pendirian. Bukan tolol kayak kamu. Sudah tahu kan, melawan orang yang nggak bisa disogok? Sudah. Siap Mbak Mary, terima kasih. Hati-hati Mbak Mary, nanti juga akan didatangi sama mereka, disodorkan uang. Tapi bagi TJ tidak masalah. Mau siapa dia rekrut, ya kan? Mau Raja Dajjal pun dia rekrut, nggak takut TJ. Kalau bilang nggak takut, kesannya takut, ya kan? Ya udah, takut aja lah. Tapi nggak akan terpengaruh dan nggak akan tumbang. Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, terutama Mbak Esther, hati-hati dengan si Dengan si Yuda ya. Kesebut nama, nanti dilaporkan. Si botak. Bukan Yudi. Kesebut nama, nanti dilaporkan. Dia kan pakar hukum. Jadi untuk si botak, ya kan, nggak usah cari cara-cara seperti itu, nggak mempan sama saya. Saya sudah katakan bahwa hutan rimba di mata kau, tapi jalan di mataku. Ya, kita buktikan siapa pemain lapangan yang sesungguhnya. Kalau kamu kan sok-sok pemain lapangan, paling lapangan dekat rumah kamu. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya tidak terpengaruh dengan si botak goblok ini. Kalau untuk menumbangkan saya tidak gampang. Bukan cuma sekedar bacot dari saya, tapi kalian buktikanlah. Coba kalian mainkan dengan saya. Mungkin kalau kalian tahu CV saya, track record saya, latar belakang saya, siapa yang udah pernah mencoba menumbangkan saya tidak akan mampu. Kalian pasti akan terkejut melihatnya. Saya juga terkejut. Tetangga saya baik semua, nggak ada yang ingin menumbangkan saya. Jadi di sini saya pertegas sekali lagi, saya pemain tunggal, tidak ajak kawan. Apa pernah saya ngajak orang ngumpul, saya punya kawan seperti ini, saya punya kawan berpangkat seperti